istri yang tak dianggap. Bab ke-6. Janda muda itu menyeret kakinya ke halaman belakang. Begitu juga pria tampan itu yang tanpa sadar mengikuti Kinara. Namun matanya terkejut saat melihat Kinara membuka kancing bajunya guna memberikan ASI pada BBL. Buru-buru pria itu berbalik arah tak ingin melihat sesuatu yang mampu membuat hasratnya timbul. Warnanya pink. Gumam pria itu tanpa sadar menelan ludahnya kasar. Di saat Kinara sedang menyusui BBL, gadis polos itu teringat akan sosok pria tampan tadi. Dia seperti mengenal sosok pria itu. Sepertinya aku pernah bertemu dengan pria itu. Tapi di mana ya? Gumam Kinara seraya menatap BBL yang sedang menyedot rakus sumber air milik Kinara. Sedangkan di sisi lain, pria tampan itu mengeringitkan dahinya ketika melihat sosok anak kecil yang sedang berjalan tertatih-tatih. Mama, Mama. Bocah kecil itu menghampiri pria tampan itu, lalu berlari menatap polos pria tersebut. Halo boy, siapa nama kamu? Tanya pria tampan itu ramah mengusap pipi gembul bocah tersebut, yang tak lain adalah Vino. Nono, Vino. Balas bocah itu cadel membuat pria tampan itu merasa gemas. Vino segera mengalungkan kedua tangannya ke leher pria tampan itu, seolah minta digendong. Dengan senang hati pria itu menggendong bocah laki-laki itu. Mereka berdua bermain mobil-mobilan di bawah pohon rindang dekat dengan halaman belakang. Suara gelak tawa Vino membuat Kinara yang baru saja menyusui BBL merasa heran. Gadis cantik itu segera menyeret kakinya menuju Vino dan pria asing itu. Papa. Vino tersenyum polos menunjukkan deretan giginya yang baru saja tumbuh. Kinara yang baru sampai terkejut mendengar Vino memanggil pria asing itu dengan panggilan Papa. Sayang. Kinara segera memanggil Vino yang sedang bermanja-manja dengan pria itu. Mohon maaf tuan, anak saya masih kecil. Dia belum. Tidak apa-apa. Aku menyukainya. Dia sangat lucu. Pria tampan itu segera menyela membuat Kinara tersenyum lega. Anda, siapanya BBL? Tanya Kinara polos. Dia anakku. Cowok pria tampan itu menatap lekat wajah putri kecilnya yang tampak begitu nyaman dalam gendongan Kinara. Saya turut berduka. Kinara teringat tentang cerita Nyonya Miranda yang mengatakan mamanya BBL meninggal pasca melahirkan. Tidak apa-apa. Dan terima kasih karena sudah menjadi ibu susu anakku. Ujar pria tampan itu bangkit, berdiri seraya menggendong Vino, yang sepertinya tak mau lepas dari gendongan pria tampan itu. Sama-sama, kenapa Nyonya Miranda tidak datang? Tanya Kinara penasaran membuat pria tampan itu menggaruk pipinya yang tidak gatal. Pria tampan itu teringat kembali kejadian tadi pagi, di mana dirinya mau berangkat bekerja, namun ibunya itu pura-pura sakit dan menyuruhnya untuk tidak bekerja. Bahkan, mamanya itu menyuruhnya membawa BBL untuk menemui Kinara agar BBL minum ASI. Sepertinya mama berniat menjodohkanku dengan janda muda ini. Batin pria tampan itu. Mami lagi ada pertemuan penting dengan teman-temannya, makanya dia menyuruhku untuk membawa Elisa ke sini. Bohong pria tampan itu. Tidak mungkin aku jujur dan mengatakan kalau mami menyuruhku PDKT dengannya, bukan? Itu akan terdengar aneh. Batin pria tampan itu. Perkenalkan, namaku Dirga Sagara. Nama saya Kinara. Kinara dan Dirga berjabat tangan. Keduanya pun mengobrol ringan meski terkadang mereka lebih banyak diam. Itu semua disebabkan oleh sikap Dirga yang kaku dan dingin. Sedangkan Kinara polos dan pendiam. Berbeda dengan kehidupan Kinara yang semakin membaik pasca perceraiannya dengan Andreas. Andreas malah hidup dalam kehampaan, seolah kekosongan mengisi hari-harinya. Pria tampan itu tak merasakan gairah. Bahkan dia akan merasa marah di saat Kinara masih tinggal satu atap dengannya. Namun sekarang tidak ada lagi. Biasanya Kinara akan memijat kaki dan tubuhnya, meski terkadang Andreas menolak. Akan tetapi, Kinara tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Andreas. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa hatiku terasa kosong setelah kepergian Kinara? Andreas mengusap wajahnya frustasi, lalu mengampaskan dokumen yang berada di atas meja kerjanya. Sayang. Andreas yang sedang frustasi pun dikejutkan dengan pintu ruangan kerjanya yang terbuka. Terlihat Alona masuk memakai pakaian tidur yang lumayan seksi. Alona berjalan berlenggak-lenggok, lalu duduk di pangkuan Andreas. Sayang. Alona memanggil manja Andreas. Wajah cantik itu membelai dalam telinga Andreas,
karena dia sangat tahu di mana titik sensitif Andreas. Kamu belum tidur? Tanya Andreas tersenyum paksa. Aku mau tidur dengan kamu, sayang. Apalagi yang kamu takutkan? Sebentar lagi kita juga akan menikah. 2 hari lagi kita akan bertunangan. Kode Alona membelai bibir tebal Andreas. Alona memberanikan dirinya untuk mencium bibir Andreas. Awalnya ciuman itu berupa kecupan, namun lama-kelamaan berubah menjadi ciuman penuh hasrat. Alona mengusap dada bidang Andreas, membuat pria tampan itu mengerang nikmat dalam ciuman tersebut. Napas keduanya memburu, namun tiba-tiba Andreas teringat bayangan dirinya berciuman dengan Kinara di hari perpisahan mereka. Andreas segera melepaskan ciuman tersebut secara paksa, membuat mata Alona berkaca-kaca. Kamu tidak menginginkanku? Tanya Alona sedih membuat Andreas serba salah. Maaf sayang, aku hanya ingin melakukannya setelah kita menikah. Aku juga menginginkanmu. Andreas berkata lembut berusaha menghibur Alona. Pria tampan itu mengecup bibir Alona sekilas, guna meyakinkan Alona. Sayang, kamu mencintaiku kan? Tanya Alona sungguh-sungguh menatap lekat bola mata hitam Andreas. Iya, aku mencintaimu. Balas Andreas dengan perasaan hampa. Jika boleh jujur, Andreas tak tahu bagaimana dengan perasaannya sekarang. Jikalau dulu hatinya selalu berdegup kencang dikala bertemu dengan Alona, bahkan tak jarang pria tampan itu bertingkah posesif pada kekasihnya itu. Namun sekarang, Andreas tidak merasakan hal itu lagi. Semuanya terasa kosong, hambar, dan hampa. Terima kasih. Alona merebahkan kepalanya bersandar di dada bidang Andreas. Andreas membelai lembut punggung mulus Alona yang terbuka. Berbeda dengan raganya bersama dengan Alona, hatinya kini memikirkan sosok mantan istrinya yang tidak pernah dianggap keberadaannya dulu. Kamu di mana sekarang? Apakah kamu benar-benar ingin pergi dari kehidupanku? Kinara, apa untuk berteman saja kamu tidak mau? Apa luka yang aku berikan terlalu dalam? Di mana kamu sekarang? Aku ingin bertemu denganmu. Lalu bagaimana dengan kabarnya? Kabar bayi mungil itu? Batin Andreas rindu. Benar kata orang, bahwasanya seseorang akan terasa berharga di saat orang itu pergi dari kehidupan kita. Begitulah yang dirasakan oleh Andreas sekarang. Mau tidak mau Andreas mengakui bahwa peran Kinara saat menikah dulu mampu membuat hidupnya berwarna. Namun nasi sudah menjadi bubur, waktu pun telah berlalu. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Apa aku harus mencari keberadaannya? Batin Andreas bertanya-tanya. Sedangkan di sisi lain, Kinara duduk termenung seorang diri di balkon kamarnya. Janda muda satu anak itu menatap kosong ke depan. Sudah 1 tahun kita bercerai, Kak. Tapi tak sekalipun kamu datang untuk mencariku dan Vino. Apa sebegitu tidak pentingnya kami dalam kehidupan kakak? Apa tidak ada sedikit pun rasa di hati kakak untuk kami? Kinara menangis dalam diam. Meski kehidupannya yang sekarang sangat berbanding terbalik dengan kehidupannya yang dulu, Kinara juga merindukan sosok Andreas. Terlebih lagi ada ikatan antara mereka berdua, yaitu Vino. Apa yang akan Kinara katakan pada Vino ketika dewasa nanti, bila anaknya itu bertanya tentang ayah kandungnya? Tidak mungkin Kinara berkata bahwa Vino adalah anak yang tak diharapkan oleh Andreas. Itu akan menyakiti hati dan perasaan anaknya itu. Apa aku harus mencari papa baru untuk Vino? Gumam Kinara polos di sela-sela tangisnya. Tapi, apa ada yang mau dengan janda 1 anak? Lanjut Kinara malah semakin terisak seorang diri. Hari ini merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu Ibu Anin. Wanita janda muda yang memiliki sejuta pesona itu sangatlah bersemangat. Hari ini dia akan mengajak Kinara untuk mempercantik diri, sekaligus memilih gaun untuk menghadiri acara pesta pertunangan Andreas pada malam ini. Pagi-pagi sekali Ibu Anin sudah mengetuk pintu kamar Kinara, membangunkan anak angkat dan cucu kesayangannya itu. Sayang, ayo bangun. Hari ini kita harus ke salon dan belanja pakaian seragam, agar bisa tampil modis saat pesta pertunangan mantan suamimu itu. Ajak Ibu Anin dengan penuh semangat. Kinara yang baru saja selesai mandi pun terkejut. Dia teringat akan pesta pertunangan Andreas dan kakak tirinya pada malam ini. Untuk apa ke salon, Ma? Lagian baju yang Mama belikan untukku kemarin saja belum semuanya aku pakai.
Cowok Kinara polos membuat Ibu Anin berdecak kesal. Kamu ini, yang kemarin itu baju untuk dipakai sehari-hari, yang sekarang ini gaun sayang. Gaun yang akan membuat siapapun meleleh kalau menatap kamu. Lagi nanti di sana kita akan bertemu dengan orang-orang tidak tahu diri itu. Jelas Ibu Anin membuat Kinara termangu. Benar, nanti malam dia akan bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah menganggap keberadaannya dulu. Ayah kandung, ibu tiri, dan kakak tirinya. Mantan mertua dan juga mantan suaminya. Semua orang-orang yang merendahkannya dulu akan berkumpul pada malam nanti. Akankah Kinara sanggup bertatap muka dengan mereka semua? Rasa sakit yang mereka berikan dulu sangatlah banyak. Bahkan lukanya masih belum sembuh. Sayang, Ibu Anin yang mengerti pun langsung merangkul bahu Kinara. Wanita cantik itu membawa Kinara berdiri di depan cermin besar. Lihatlah, kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Tidak ada lagi jerawat, wajah kusam, komedo, dan tubuh gemuk. Kinara yang sekarang adalah Kinara yang kecantikannya seperti mutiara di dasar laut. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menggenggam dan melihatnya. Ibu Anin berkata lembut seraya mengusap bahu Kinara. Wanita itu berusaha memberikan motivasi pada Kinara. Dirinya tahu betul, pasti anak angkatnya itu merasa gugup dan trauma bertemu dengan orang-orang jahat itu. Apa nanti mereka akan menghinaku lagi, Mah? Tanya Kinara pelan. Tidak, dan tidak akan bisa. Karena sekarang kamu bukanlah Kinara yang dulu. Kamu adalah Kinara Bagaskara. Ada nama keluarga Bagaskara di belakang namamu. Hanya orang-orang bodoh yang mau mencari gara-gara dengan keluarga Bagaskara. Mama tidak akan pernah tinggal diam kalau sampai mereka menghinamu lagi. Mama akan pastikan mereka menyesali perbuatan mereka itu di balik jeruji besi. Tegas Ibu Anin sungguh-sungguh. Wanita tua itu bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang janda kaya raya tanpa anak. Harta peninggalan mendiang suaminya itu tidak akan habis 7 turunan. Kinara tersenyum haru. Gadis polos itu tidak menyangka Ibu Anin akan sangat menyayangi dirinya seperti anak kandung sendiri. Selama ini peran wanita tua itu sangatlah penting. Kinara tidak akan bisa berubah menjadi seperti sekarang tanpa bantuan Ibu Anin. Terima kasih, Ma. Kinara segera memeluk erat tubuh Ibu Anin. Sama-sama, sayang. Kinara menatap tak percaya melihat pantulan dirinya di depan cermin. Lalutan dress mahal berwarna pink soft sangat cocok dengan kulitnya yang putih kemerahan. Bagaimana, sayang? Dressnya cantik, kan? Mama sengaja menyuruh desainer untuk merancang baju seragam kita jauh-jauh hari, agar nanti kita tampil mempesona. Ujar Ibu Anin semangat membuat Kinara tersenyum lebar. Cantik, Ma. Aku suka. Kinara berputar di hadapan cermin besar itu. Menyebarkan gaunnya yang mengembang di bawah membuat penampilan gadis itu seperti putri kayangan. Bahkan para pelayan di butik tersebut merasa amat kagum melihat kecantikan Kinara. Senyuman manis dan polos yang terpasang di wajah Kinara membuat orang-orang merasa teduh dan betah menatap janda anak satu itu. Bukan karena kecantikan wajah saja, tetapi pancaran kecantikan hati pun terpancar dari sorot mata Kinara. Tidak ada yang dibuat-buat, semuanya alami. Nona Kinara sangat cantik. Benar, artis Hollywood bisa kalah kalau disandingkan dengan dia. Lihatlah, senyumannya itu sangat manis, dan sorot matanya itu sangat tulus. Tapi dengar-dengar Nona Kinara adalah janda satu anak. Kasihan sekali suaminya itu karena melepaskan mutiara seperti Nona Kinara. Para pelayan di butik itu saling berbisik membicarakan sosok Kinara. Tatapan mereka berubah berbinar kalau sosok Vino keluar dari ruangan ganti pakaian. Mama, Oma. Vino tersenyum polos seraya memainkan dasi kupu-kupu miliknya. Penampilan bocah balita itu sangatlah menggemaskan, membuat semua mata merasa betah dan gemas ingin mencubit pipinya yang gembul. Ulu, cucu Oma ganteng banget sih. Pakai jas mungil warna pink ini. Ibu Anin segera menggendong tubuh mungil Vino. Kinara yang melihat tingkah putranya itu pun merasa gemas. Segera gadis polos itu menciumi pipi gembul sang anak. Mama sayang banget sama Vino. Kinara memeluk tubuh Vino dan Ibu Anin erat. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gedung mewah, sedang berlangsung sebuah acara mewah dengan dekorasi yang sangat megah. Banyak awak media yang meliput acara tersebut. Acara pertunangan CEO Andreas Pratama dengan Alona Pramana digelar sangat mewah. Andreas dan Alona berdiri di atas panggung menyambut para tamu yang hadir. Sayang,
Aku sangat bahagia. Akhirnya kita tunangan juga. Sudah lama aku menunggu momen ini. Bisika Luna merangkul manja lengan Andreas. Andreas hanya tersenyum kecil menanggapi perkataan Aluna. Entah mengapa semuanya terasa biasa-biasa saja. Bersambung.